Seringnya kan kalau kita ngomongin soal keuangan, yang kebayang itu cuma ada dua, peminjam dan yang meminjamkan. Utang, gitu kan? Tapi gimana kalau ternyata ada cara lain? Nah, hari ini kita bakal ngebahas mudarobah, sebuah konsep kuno dari keuangan Islam yang ngubah total cara kita mandang pinjaman. Ini bukan lagi soal utang, tapi soal kemitraan sejati. Ini bukan cuma kontrak loh, ini tuh sebuah filosofi. Oke, coba deh bayangin senario ini. Anda punya ide bisnis yang cemerlang, butuh dana, tapi alih-alih pergi ke bank dan ngajuin utang, Anda malah nemuin partner yang mau investasi divisi Anda. Keren kan? Nah, pertanyaan mendasar inilah inti dari Mudarobah. Dan ya, ini yang bakal kita kulik lebih dalam hari ini. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Simple. Semuanya itu berawal dari satu ide dasar. Mudarobah itu soal kerjasama, bukan soal utang piutang. Yuk kita lihat fondasinya. Nah, ini dia nih bagian paling jeniusnya. Bayangin ya, ada satu pihak yang ngasih modal, full, uang tunai. Terus pihak satunya lagi ngasih keahlian dan tenaganya. Kalau bisnisnya sukses, wih, semua happy. Untungnya dibagi-bagi. Tapi, gimana kalau gagal? Nah, ini dia. Yang nanggung rugi secara finansial itu cuma si pemberi modal. Si manajer, dia cuma rugi waktu sama tenaga. Beda banget kan cara bagi risiko dan untungnya? Oke, biar kita benar-benar paham, kita harus sedikit time travel nih. Gimana sih aturan main Mudarobah yang asli, yang klasik itu? Yuk, kita intip blueprint orisinalnya. Jadi, di permainan ini ada dua pemain kunci. Pertama namanya Rob Almal. Gampangnya, ini si pemilik modal. Dialah yang ngasih 100% dananya. Terus yang kedua, ada Mudarib. Nah, ini si pengelolanya. Dia yang ngejalanin bisnisnya, yang punya skill, yang kerja keras. Nah, coba deh perhatiin tabel ini baik-baik, karena disinilah letak perbedaannya yang paling mencolok. Pembagian risikonya itu sama sekali nggak simetris. Kalau untung, oke, semua kebagian. Tapi lihat deh bagian kerugian. Semua risiko duit, 100%, itu ditanggung sama si Robul Mal. Si Mudharib gimana? Ruginya dia ya cuma waktu dan tenaga yang udah dikeluarin. Nggak ada tuh ceritanya dia ikut nanggung utang. Tentu aja, ada aturannya dong biar bisa disebut mudarobah asli. Pertama, modalnya harus jelas, harus tunai, dan diserahin sepenuhnya ke pengelola. Terus, bagi hasilnya itu wajib pakai persentase, misalnya 60-40, bukan angka pasti. Dan, nah ini yang paling krusial, si pemilik modal itu nggak boleh minta jaminan apapun atas modalnya. Karena begitu ada jaminan modal, ya bubar deh semangat kemitraannya. Itu namanya bukan lagi kemitraan, tapi jadi pinjaman biasa. Oke, kita lompat ke zaman sekarang. Gimana ceritanya teori kuno ini bisa nyasar ke produk-produk bank modern yang mungkin sering Anda lihat? Yuk, kita lihat. Dan ternyata konsep ini fleksibel banget loh. Bank-bank modern itu pakainya di mana-mana. Mulai dari yang simple kayak rekening tabungan atau deposito, sampai yang lebih rumit kayak pembiayaan usaha, reksadana, bahkan buat pembiayaan ekspor-impor. Serbaguna banget kan? Nah, ini bagian yang menariknya. Posisinya itu bisa tukeran. Jadi gini, waktu Anda nabung di rekening mudarobah, berarti Anda yang jadi Rob Almal alias penyedia modal. Dan bank jadi pengelolanya si Mudarib. Tapi pas Anda ngambil pembiayaan usaha, posisinya kebalik. Bank jadi Rob Almal dan Anda jadi Mudaribnya. Fleksibel kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Ternyata ada perbedaan yang cukup jauh antara mudarobah di teori klasiknya dengan mudarobah di praktik perbankan zaman sekarang. Ini yang bikin kita bertanya-tanya, apakah mudarabah yang di bank-bank itu masih sama persis dengan blueprint aslinya? Apakah semangat bagi resikonya itu masih ada? Yuk kita selidiki bareng-bareng. Lihat deh tabel ini, disinilah teori klasiknya mulai melengkung karena tuntutan modern. Dulu nggak boleh ada agunan atau jaminan. Sekarang, wah, hampir selalu jadi syarat. Pengembalian modal harusnya kan di akhir proyek, sekarang dicicil dari bulan pertama. Dan ini yang paling penting, cara ngitung untungnya. Bukan lagi dari profit real, tapi seringnya cuma berdasarkan proyeksi yang udah ditentuin di awal. Sadar nggak? Sedikit demi sedikit, semua perubahan ini ngegeser resiko balik lagi ke nasabah, bukan ke bank. Dan dampaknya apa? Ya itu tadi, ketika bagi hasilnya udah dipatok berdasarkan proyeksi, terus dibayarnya rutin tiap bulan, strukturnya jadi, ya mirip banget sama bunga pinjaman biasa kan? Ada kewajiban bayar sekian, titik. Nggak peduli bisnisnya lagi untung atau rugi. Jadi, apa kesimpulannya dari semua ini? Jelas banget, mudarobah itu udah berevolusi. Perjalanannya panjang, dari yang tadinya konsep kemitraan murni, sampai jadi produk yang disesuaikan untuk kebutuhan dunia perbankan modern. Intinya sih, mudarobah ini beradaptasi. Kenapa? Karena perbankan modern itu butuh kepastian, butuh cara buat ngurangin risiko, dan butuh administrasi yang gampang.
Nah, semua tuntutan inilah yang akhirnya ngebentuk mudharabah jadi seperti yang kita kenal sekarang. Dan kita tutup bahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Apakah transformasi mudharabah ini emang sebuah keharusan? Adaptasi yang perlu biar bisa relevan di ekonomi modern? Atau jangan-jangan ini malah sebuah penyimpangan yang mengorbankan roh kemitraan sejati demi alasan praktis? Jawabannya mungkin gak hitam putih ya. Bisa jadi kebenarannya ada di tengah-tengah.